Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Faisal dengan nomor induk mahasiswa 0527529958. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Command Prompt atau CFD pada Windows beserta fungsi dan contoh penggunaannya. Di sini saya akan ketik dulu Windows plus R masukkan CMD. Nah, untuk perintah pertama itu adalah CD. Nah, perintah CD ini atau change directory digunakan untuk berpindah directory atau folder pada Command Prompt. Langsung saja untuk contoh penggunaan CD ini saya akan contohkan untuk pindah ke folder dokumen. Oh, sebentar. Ini ada. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke atau pindah ke folder dokumen. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk kembali ke folder ke belakang, kita cukup mengetikkan cd titik dan kembali ke folder awal, yaitu folder Asus. Baiklah, untuk perintah kedua ada cls. Perintah ini digunakan untuk membersihkan tampil layar pada CMD ini. Contohnya seperti ini. Nah, pada tampilan ini kan sudah membersihkan layar agar tampilannya lebih rapi karena kita menggunakan perintah cls. Untuk perintah selanjutnya itu adalah cls garing tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi detail tentang fungsi CLS. Baiklah, ini perintah selanjutnya itu adalah perintah CLS garing tanda tanya. Perintah ini selanjutnya itu adalah perintah cls garing tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi detail tentang fungsi cls. Jadi kita akan contohkan cls garing cls. Fungsinya clear the screen cls. Nah, untuk perintah selanjutnya tadi ada dir garing tanda tanya. Perintah dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Ya, contohnya seperti dir. Nah, ini adalah file-file yang ada di dalam folder directory. Untuk melihat bantuan lengkap perintah dir itu bisa kita gunakan dir garing spasi. Nah, ini adalah menu untuk melihat bantuan lengkap perintah dir. Ada macam-macam perintah dir. Oke, selanjutnya ke menu perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Oke, kelas selanjutnya lip lagi. ipconfig
Ini adalah hasil setelah kita menggunakan perintah ipconfig menampilkan informasi IP komputer. Selanjutnya adalah perintah ipconfig _al. Perintah ini adalah menampilkan informasi jaringan lebih lengkap, termasuk MAC address dan DHCP. Ini contohnya. Nah, ini adalah hasil dari menu ipconfig al. Tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan ke ipconfig tanda tanya. Perintah ini menampilkan bantuan dan daftar opsi pada ipconfig. Jadi bisa kita lihat jika kita menggunakan al, ini akan detail seluruhnya. Untuk ipconfig selanjutnya itu adalah ipconfig release yang akan kita coba. Nah, ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang dipakai, biasanya untuk memperbaiki masalah jaringan. Sorry, maaf, tidak ada tanda tanya. Oke, bisa lihat di sini sinyal internet saya tidak ada gara-gara kita sudah melakukan ipconfig release, di mana ini untuk memperbaiki masalah jaringan. Untuk perintah selanjutnya itu ada ipconfig renew. Perintah ini mengambil kembali alamat IP baru dari DHCP setelah dirilis. Oke, kita akan langsung saja contohkan. Ini adalah hasil dari ipconfig renew. Untuk perintah selanjutnya itu ada ipconfig display DNS. Ini menampilkan cache atau sampah DNS yang tersimpan pada komputer ini. Akan kita contohkan. Ini adalah cache atau sampah DNS yang tersimpan pada komputer. Ada banyak sekali sampah yang tersimpan di sini. Nah, untuk perintah selanjutnya ini adalah flush DNS. Ini apa? Ini adalah berfungsi untuk menghapus cache DNS yang ada di laptop kita ketika website tidak bisa diakses. Contohnya, nah di sini sudah berhasil ya, tandanya sukses flush dan DNS. Ini terjadi kita gunakan ketika website itu tidak bisa kita akses. Oke, untuk perintah selanjutnya ada ipconfig register DNS.
Perintah ini berfungsi sebagai mendaftarkan ulang DNS ke server DNS yang dimana tadi di sini sudah berhasil hasil dari ipconfig register tadi untuk mendaftarkan ulang. Baiklah. Di sini untuk perintah selanjutnya ada perintah ping. Perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi ke alamat IP atau website. Di sini saya akan ambil contoh jika kita ingin mengecek website Google. Maka di sini programnya sedang menjalankan untuk mengecek ping kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan untuk perintah selanjutnya itu ada netstart. Di sini, perintah netstart ini akan menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif. Nah, baik, ini adalah hasil dari netstart. Baiklah, selanjutnya kita akan coba perintah tracer. Perintah tracer ini adalah berfungsi untuk melacak jalur paket data menuju server tertentu. Nah, kita akan ambil contoh Google. Ini adalah hasil dari perintah tracer tadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita ada menu perintah petping. Perintah petping ini menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk melihat jalur dan kualitas koneksi. Ini adalah hasil dari perintah petping yang dimana ini berfungsi untuk menggabungkan ping dan tracer untuk melihat jalur dan kualitas koneksi yang ada pada laptop ini. Selanjutnya itu ada perintah nslookup. Nah, perintah ini berfungsi untuk melihat informasi DNS dari sebuah domain. Di sini domain yang saya pilih adalah domain google.com. Cukup kalau gunakan ini adalah hasil dari nslookup Google, di mana kita bisa melihat DNS dari google.com. Oke, selanjutnya kita ada perintah nets. Perintah nets ini yaitu adalah mengatur konfigurasi jaringan seperti WiFi dan adapter. Di sini saya akan mencoba mencontohkan melihat profil WiFi karena saya sedang menggunakan WiFi. Untuk melihat profil WiFi menggunakan perintah nets itu seperti ini. Net
Ini adalah WiFi yang pernah saya akses. Di sini kelihatan semuanya WiFi yang pernah saya akses. Untuk perintah selanjutnya itu adalah route. Perintah route ini berfungsi sebagai melihat dan mengatur routing table jaringan. Jadi nah, ini hasil dari route print tadi, yang dimana di sini kita bisa melihat dan mengatur routing table jaringan. Oke, selanjutnya ada perintah net sebagai perintah terakhir dari ke-20 perintah. Perintah net ini adalah berfungsi sebagai menampilkan berbagai perintah untuk mengatur layanan jaringan. Saya berikan contoh sebagai net user ya. Nah, di sini terdapat administrator atau hasil dari net user yang dimiliki oleh Google ini dari laptop saya. Oke. Jadi kesimpulan dari ke-20 perintah ini, semua perintah ini sangat penting karena membantu diagnosa masalah jaringan, manajemen koneksi internet, pengaturan sistem jaringan secara cepat melalui CMD. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai perintah dasar CMD dan contoh penggunaannya. Sekian dari saya, terima kasih.